Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik, maaf ya, hari ini kakak sedang tidak sehat. Karena itu kakak mau ngingatin adik-adik nih, supaya jangan sering-sering main di luar. Karena sekarang lagi marak polusi udara. Jadi baiknya adik-adik bermain di rumah saja. Adik-adik yang baik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya tentu sudah rapi, sudah bersih, dan semuanya berikan senyumnya yang termanis. Adik-adik yang baik, kami semua mau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tema minggu kita hari ini adik-adik yaitu Yesus memikul kelemahan kita. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan hari yang baru, anugerah yang baru, dan kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau memuji Engkau dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang hadir dan pimpin kami anak-anak sekolah minggu agar seluruh perhatian kami tertuju hanya kepada Engkau saja. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami agar kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami, ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia mengikut Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga dan maksudnya. Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Mazmur 107 ayat 31. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Holandak Danak Namet Metau. Musik. Holandak Danak Namet Metau, alay na boyaw, tu Jesus lau. Holan ibana olo aki, pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakon awon, tung song margogo dagdanak mon, di hongoluku pake mai, tau hasangapon di gowarni. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengar cerita Alkitab. Dan sekarang angkat tangannya sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, kita sudah lipat tangan, kita akan berdoa, ikuti doanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami mengerti firman-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan mendengar dan membaca Alkitab yang tertulis dalam Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Matius 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kita baca bersama-sama adik-adik. Baik, buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai sedemikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik. Apakah adik-adik pernah sakit demam? Ya, sakit demam, tubuhnya panas, menggigil. Tentu kita semua pernah sakit. Kalau kita sakit, tentu ayah dan ibu kita repot dan khawatir loh adik-adik. Kalau kita demam, pasti ibu merawat kita dan menjaga kita di rumah. Jika demamnya tidak kunjung turun setelah makan obat demam dan dikompres lagi, ibu akan semakin gelisah. Pasti adik-adik diantar ke rumah sakit. Ibu pasti takut sekali. Ibu pasti berpikir, jangan-jangan anakku ini loh kena DBD. Apa itu DBD adik-adik?
Satu penyakit yang sangat menakutkan di sepanjang perjalanan waktu dalam kehidupan kita, yaitu penyakit demam berdarah. Itu sangat berbahaya loh adik-adik. Kita harus betul-betul dirawat. Kalau kita sakit dan diopname di rumah sakit, bukan ibu saja yang repot loh adik-adik. Tapi siapa? Semua keluarga bisa terganggu aktivitasnya. Semua keluarga harus peduli dan perhatian, harus menunjukkan kasih kepada yang sakit. Adik-adik, begitulah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang baik. Murid yang pemberani. Dia sangat bersemangat mengikuti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Petrus sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu adik-adik kalau ibu mertua Petrus sedang sakit. Tuhan Yesus tahu kalau Petrus lagi galau. Tentu saja tidak serius mengikut Tuhan Yesus kalau keluarga kita sakit ya. Nah, Tuhan Yesus mengajak Petrus datang ke rumah Petrus mertuanya. Dan Petrus pasti heran. Dan ketika Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus, tidak ada omongan Tuhan Yesus. Dan hanya dipegangnya tangan ibu mertua Petrus. Seketika itu ibu mertua Petrus sembuh. Nah, adik-adik, seketika itu saja ibu mertua Petrus sembuh. Adik-adik yang baik, tahukah kamu apa yang dilakukan ibu mertua Petrus setelah sembuh? Nah, ini yang penting adik-adik. Setelah ibu mertua Petrus sembuh dan disembuhkan oleh Yesus, ibu mertua Petrus langsung bekerja melayani Yesus dan semua murid-murid Yesus. Dan ibunya juga ikut kemana Yesus berada dan melayani pelayanan Kristus Yesus. Nah, adik-adik, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepadamu? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Kita yang sakit telah disembuhkannya. Keluarga kita semua dilindunginya dan diberkatinya. Terlebih penyakit atas kesalahan dan dosa-dosa kita, Yesus sudah disalibkan. Nah, sekarang kita sudah mengenal bahwa Yesuslah yang menanggung semua dan menerima beban penderitaan kita waktu kita berdosa, dan dia sudah disalib. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan Yesus adik-adik? Mari kita bekerja, mari kita melayani Tuhan Yesus. Dengan apa lu adik-adik? Nah, harus tahu dulu dengan apa dan bagaimana caranya. Tentulah dengan membantu pekerjaan di rumah. Membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah dan halaman rumah. Dan menjadi anak yang baik dan tidak nakal. Itu di rumah. Di masyarakat, ikut kebersihan lingkungan. Di gereja, apa yang bisa kita lakukan untuk meresponi segala kebaikan Tuhan Yesus kepada kita adik-adik? Di gereja, masih adakah kita yang membuang sampah sembarangan? Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah menjaga kebersihan gereja, membuang sampah pada tempatnya, menyusun kursi yang sudah dipakai yang berserakan, kemudian disusun kembali. Nah, membantu guru-guru sekolah minggu di gereja adik-adik. Membuka pintu gerbang sekolah minggu atau gereja. Menyusun bangku sebelum masuk ibadah. Nah, itu penting loh adik-adik. Pasti banyak kegiatan kalau kita mau membantu pelayanan gereja. Guru-guru sekolah minggu. Tentu ibu guru sekolah minggu, bapak guru sekolah minggu senang kalau kita merasakan pertolongan Tuhan. Lalu aktif dalam pekerjaan
di rumah, di gereja, di sekolah, dan di mana saja. Mau kita melayani adik-adik? Ya tentu kita mau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kita. Kita telah diselamatkannya. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi sahabat-sahabat kecil Tuhan Yesus. Oke adik-adik, perlindungan Tuhan membuat kita menjadi berkat-berkat bagi banyak orang. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama adik-adik. Sekarang kita mau berjanji bahwa kita akan terus membantu pelayanan gereja, pelayanan rumah, pelayanan di sekolah, dan di mana saja. Saat kita masih kecil, kita bisa lakukan. Sesudah besar, kita akan semakin terbiasa melakukannya. Oke adik-adik, sampai di situ cerita Alkitab. Nah, sekarang angkat tangannya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersuka cita karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Engkau telah menanggung semua beban dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau telah menanggungnya dengan menerima salib. Dan melaluinya kami menjadi bebas dan menjadi merdeka dan menjadi orang-orang yang telah dibebaskan dan menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau membantu pelayanan gereja, membantu pelayanan orang-orang di lembaga di mana kami berada, seperti sekolah minggu, begitu juga di rumah dan di sekolah Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh pekerjaan kami, agar kami menyenangkan hati-Mu. Dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Musik. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku balaskan
Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.